Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusak yang mengangkat tema tentang ibadah. Dalam segmentasi berikut ini Abi Amir akan memberikan nasihat kepada kita bagaimanakah kita memposisikan ibadah adalah bagian daripada kehidupan kita. Silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu rahimakumullah, para guru dan seluruh pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren yang sekarang kita sedang di sini, semoga Allah berkahi. Bapak Ibu rahimakumullah, kita semua milik Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah. Minka ya Allah. Dan kita semua harus berbuat untuk Allah. Lakah ya Allah. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Ilaika ya Allah. Ini tiga kata yang harus selalu kita ingat. Minka, walaka, wa ilaika. Darimu ya Allah, untukmu ya Allah, dan kepadamu ya Allah aku akan kembali. Allah yang menciptakan langit dan bumi, biyadihil mulk, di tangannya semua kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia bisa berbuat apa saja. Itulah mengapa kita wajib menyembah Allah. Karena kita butuh Allah. Karena kita miliknya. Dan kita akan kembali kepadanya. Dan kita akan dihisap olehnya. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Kau pasti kembali kepadaku, kata Allah, dan aku pasti akan menghisapmu. Kewajiban kita sebagai hamba Allah kepada Allah, inilah yang namanya ibadah. Para ulama menjelaskan al-ibadah hiya al-khudu'u wal-inqiyad lillahi ta'ala. Ibadah adalah ketundukan, kepatuhan. Tadi kata Ustaz Taufikur Rahman, sami'na wa ata'na. Kita siap mendengar, kita siap patuh. Inilah hakikat ibadah. Orang yang menjadi hamba Allah namanya abid. Orang yang selalu beribadah kepada Allah namanya abid. Kewajibannya namanya at-ta'abbud. Dan ini semua dirangkum dengan kata ibadah. Bahwa aku akan kembali kepadamu ya Allah, dan aku menyiapkan satu amalan yang kau ajarkan. Inilah namanya ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan panduan bagaimana cara kita beribadah. Panduan ini disebut Al-Quran. Karena itu dari awal sampai akhir Al-Quran berbicara tentang ibadah. Begitu kita buka pembukaan Al-Quran, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bahwa di antara ibadah bersyukur kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, di antara makna ibadah berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Maliki Yaumiddin, bahwa di antara ibadah mempersiapkan alam akhirat, bahwa kita akan menuju akhirat. Puncaknya kita mengakui iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa aku beribadah kepadamu ya Allah, dan aku memohon pertolonganmu. Lalu Allah mengajarkan bagaimana supaya ibadah ini terjaga. Kita harus selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku
agar aku selalu bersyukur kepadamu, dan agar aku selalu beribadah kepadamu, dan agar aku selalu berzikir kepadamu. Syukur, ibadah, zikir. Ini inti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersungguh-sungguh membuktikan tiga-tiganya dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita diakui oleh Allah sebagai hambanya. Caranya banyak berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Cara kedua, bagaimana supaya kita selalu terjaga ibadah? Bergabunglah dengan orang-orang soleh, bergabunglah dengan para ulama. Siratal ladzina an'amta alaihim. Hendaklah kamu ikut jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Ya Allah, Engkaulah telah memberikan nikmat iman kepada para nabimu. Engkaulah telah memberikan nikmat kepada para walimu. Maka kami hambamu ya Rabb, kami siap patuh ikut mencontoh mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim minal anbiya was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Kita semua mencontoh mereka. Cara ketiga kata Allah, jangan hanya berdoa, jangan hanya mencontoh mereka, tapi harus ada cara yang ketiga, yaitu jangan ikut-ikutan orang yang dimurkai Allah, dan jangan ikut-ikutan orang yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aku tidak akan pernah ikut-ikutan orang yang kau murkai ya Allah, dan aku tidak akan pernah ikut-ikutan orang yang sesat. Begitulah prinsip hidup untuk menjadi hamba Allah, bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ringkas dalam surah Al-Fatihah yang setiap hari kita baca, dan itulah inti kehambaan, itulah inti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu semua kandungan surah Al-Fatihah ini Allah jelaskan dalam setiap surah. Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, terus berlangsung sampai akhir. Karenanya di akhir Al-Quran langsung Allah tutup bahwa kita hendaklah selalu minta perlindungan dari godaan setan, dari segala yang merusak iman kita, dari segala yang merusak ibadah kita. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang merusak jiwa, yang menggoda kita agar kita jatuh dalam dosa. Kita minta perlindungan setiap saat. Karena itu ayah bunda rahimakumullah, supaya kita selalu terjaga dari godaan setan, pagi-pagi kita diajarkan agar membaca ketiga surah ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 3 kali. Namanya doa pagi hari. Sore hari kita membaca lagi, karena kata Nabi, siapa yang membaca 3 ini, Allah akan lindungi dari segala macam mara bahaya, dari segala godaan setan yang merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari kalau kita baca, kita akan dilindungi sampai pagi. Menjelang tidur, ini posisi yang paling lemah. Ketika seseorang tidur, kondisi paling lemah, tidak berdaya. Disitulah setan operasi. Nabi sampai menggambarkan bagaimana operasi setan ketika melihat orang tidur. Langsung dia bercerita, idza nama ahadukum yaqidu syaitan fi nasiyati ahadikum salasa uqad. Ketika kalian tidur, setan membuat 3 bukhul di ubun-ubun kalian, dan setan bernyanyi, alaika lailun tawil, nam, malam masih panjang, tidur. Begitulah nyanyian setan. Makanya banyak orang tidak bangun salat tahajud, tidak bangun salat subuh, tidak bangun. Kenapa? Karena terlena oleh nyanyian setan. Karena itu sebelum tidur kita membaca 3 surah ini, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Bacalah 3 kali, lalu semburkan kedua telapak tangan kita dan usapkan ke muka kita, kepala kita, tubuh kita, kaki kita. Lakukan 3 kali.
insya Allah kita akan terus menjadi hamba Allah. Dan jika kita meninggal dunia, kita akan meninggal dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak kehambaan sang hamba, bagaimana menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, pemirsa dan rahmati Allah, sangat menarik sekali sesungguhnya peran manusia di muka bumi ini dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Di lain sisi kita diwajibkan ibadah, tetapi ternyata untuk menuju Allah kita diuji dengan hadirnya begitu banyak macam ujian, baik dari manusia maupun syaitan. Nah, ini sangat menarik sekali untuk kita diskusikan nanti. Insya Allah kita akan segera jawab pertanyaan-pertanyaan Anda, baik Anda yang di rumah ataupun yang ada di masjid yang mulia ini. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.